batin ini dari 6 musuh di dalam diri. Jika karma datang menggoda, semoga engkau tetap menjaga. Oh yang wiri. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, Astunggara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwase, kami dipertemukan di Pura Agung Jagatnata, tepatnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, Swastiastu. Yes, Swastiastu. Kak, manggil kakak aja ya. Oke. Oke, baiklah Kak. Ini kan tadi Santi habis sembahyang di sini, Ya. terus ketemu sama kakak yang katanya Ibu Niluh Dharmika Hindu, ya kan. Sebelumnya kenalan dulu dengan kakak siapa? Nama ulun Najril, kerap dipanggil Ajil. Ajil. Iya. Berarti kalau ulun itu bahasa Banjar artinya Iya, saya. Ya, iya. pakai bahasa Indonesia aja karena nanti penonton iya. Santi Dharma Chandra banyak Oh, iya. penonton dari luar Banjarmasin. Iya. Nah, sebelumnya Kak Nazril, Iya, tahun Kak. berapa studi widaninya? Studi Wadani baru tahun ini. Oh, tahun ini 2025. Iya, bulan Mei. Oh, bulan Mei. Iya. Nah, sebelumnya agamanya apa? Sebelumnya Muslim. Muslim. Iya. Nah, ini masuk sendiri apa gimana sih? Kan masih muda banget nih, tak lihat nih. Iya. Mm-mm. Kemauan sendiri, atas kemauan sendiri. Oh iya. Emang pilihan Usia berapa? sendiri. Kemarin tuh pas sebelum Dharmika usia 17 tahun. Iya. Oh, terus masuk Hindu usia 18. Iya, pas Usia usia 8. menuju ke 18 tahun. Oh, berarti masih hitungan 17 tahun 17 ya. tahun di saat itu. Iya. Apa sih, kan masih remaja banget nih. Kenapa sih kok milih agama Hindu gitu loh? Kebetulan tuh kemarin tuh memang aku nggak pernah kepikiran buat pindah ke agama lain gitu. Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang membuat aku tuh kayak langsung mantap gitu, pengen meniatkan diri itu jadi seorang Dharmika. Karena sebelumnya memang di agama sebelumnya, Agamanya sebelumnya apa? Muslim? Muslim ini. Mohon maaf, Kita nggak menjelekan, Iya. nggak. Kita semuanya agama bagus, tapi ini jalan hidup kami sebagai Iya, Dharmika. betul. Kakak juga, Santi juga Dharmika Hindu kok. Oh iya, Terus karena sebelumnya tuh tidak terlalu fanatik gitu dengan agama yang sebelumnya. Jadi biasa-biasa aja. ya, di saat mempelajari agama ini lalu ingin lebih mendekatkan diri lagi gitu supaya lebih mengerti, lebih paham Oke. konsep agama itu seperti apa, Uh-huh. konsep ketuhanan juga gitu. Iya. Nah, ada kejadian apa yang memantapkan? Oh, saya mau studi widani nih di usia remaja gini gitu. Itu kejadiannya di saat 2024 bulan September. Itu saya itu di keluarga, mama sama bapak itu pas itu tuh ada masalah karena bapak itu kan kerja jauh. Terus mama, aku kan tinggal sama mama tuh satu Dari rumah. Kalteng ya? Iya, bapak itu di Kaltim kerjanya. Kalteng apa? Di Kaltim, Kalimantan Timur. Tapi aslinya Kalteng. Iya, turunan situ. Oh, turunan Kalteng, Iya, nggak pantas turunan ya. Kalteng. Terus kan tinggalnya sama mama sama adek, jadi pisah sama bapak. Nah, terus bapak sama mama ini pas itu lagi ada konflik gitu. Lagi ada konflik ya karena berjauh-jauhan apa segala macam. Di saat itu tuh lagi terpuruk banget. Ini aku terpuruk banget. Terus aku pas itu tuh berniat karena aku sebelumnya Muslim, jadi aku tuh niat pengen tahajud, mau berdoa gitu, mau dapat pencerahan dari Tuhan nih, gimana ya Tuhan, ini keluarga Minta jalan keluar. Iya, karena di saat itu tuh memang lagi benar-benar lagi terpuruk banget. Di saat itu tuh aku benar-benar jatuh banget ya. Terus sama temen juga ada konflik juga, pengen curhat juga ke temen gak bisa. Kalau ke mama pas itu lagi Ada masalah. ya bahasa kasarnya mungkin berantem gitu, ada masalah sama mama. Jadi pas itu tuh niatnya tahajud, pengen minta petunjuk dari Tuhan, gimana ini ya Tuhan, saya tuh bingung gitu, tolong kasih saya petunjuk apapun gitu. Terus malamnya pas itu tuh langsung dimimpiin, mimpi meninggal dibakar. Diaben kayak diaben. Iya, kayak di aben gitu. Terus awalnya tuh yang pas kebangun ya, pas udah esok harinya tuh gak mikir aneh-aneh, masih terus kayak ya udah gitu kan, mimpi mungkin bunga tidur. Habis itu pas malam besoknya itu masih dimimpiin lagi. Terus pas ketiga harinya itu dimimpiin lagi 3 kali. Nah terus aku bingung kan itu apa gitu, aku kan nggak terlalu tahu sebelumnya, aku nggak terlalu Ngerti tentang agama ya, Hindu. soalnya kan keluarga banyak yang Kristen, jadi lebih tahu yang ke hal Kristen. Kalau Kristen kan kremasi, tapi kalau di dalam mimpi itu benar-benar beda gitu, gimana cara upacara orang meninggalnya gitu. Terus pas saat itu tuh coba searching di Google, apa itu? Bentar, berarti keluarga itu ada yang Kristen, ada yang Muslim? Iya. Oh gitu. Tapi banyak kalau yang keluarga Lebih- bapak
Kristen, Mm-mm. banyak sama keharingan. Mm-mm. Kalau yang keluarga mama Muslim semua. Oh gitu, Iya. ya oke, biar penonton jelas. Oke, terus habis itu? Habis itu setelah di searching awalnya terus ketemu jawaban nih, agama Hindu. Lah kenapa ke agama Hindu? Karena kan minta doa buat minta petunjuk. Kenapa dikasih petunjuk kayak gini, kata aku, karena aku bingung pas itu. Terus aku baca-baca, terus kayak oh ya udah nih, udah nggak aku pikirin lagi, karena menurut aku tuh memang bunga tidur kayaknya ini sedikit melenceng. Terus pas itu tuh aku sholat tahajud lagi, karena memang benar-benar apa ya, belum dapat petunjuk kan. Pas itu tuh kenapa petunjuknya kayak gini, kata aku. Terus aku tuh tahajud pas itu malam-malam. Terus malam itu kan tidur lagi, mimpi lagi hal yang sama 3 kali lagi, mimpi 3 hari yang berturut-turut. Jadi totalnya mungkin mimpi 6 hari, tapi beda-beda hari. Beda hari. Gitu. Ya, habis itu di situ tuh baru mulai bingung gitu. Baru mulai ini kenapa ya, ini ada apa ya gitu. Ada pertanyaan dalam diri. Pasti ada pertanyaan gitu dalam hati, ini kenapa gitu. Terus coba cari-cari kan, memperdalami yang apa yang berhubungan di dalam mimpi aku ini. Terus aku memperdalami itu di Google tuh, aku baca-baca. Terus aku pas lagi nge-scroll di YouTube, kebetulan ada lewat channel YouTube itu tuh Hindu channel kalau nggak salah. Iya, boleh. Itu podcastnya orang Dharmika. Terus aku tonton lah beberapa karena penasaran juga Dharmika yang agama Hindu. Mulai dari situ sudah penasaran. Gitu. Terus pas ditonton itu, salah satunya mereka ada juga katanya dimimpiin. Tapi beda gitu mimpi, tapi katanya ada yang beberapa dimimpiin. Terus mereka jadi masuk Hindu. Terus aku kepikiran sama mimpi aku, oh kemarin tuh aku dimimpiin juga nih di Aben. Terus aku bingung, apa ini maksudnya gitu. Terus di podcast itu ada penjelasan, katanya itu tuh mungkin apa ya, leluhur mengajak apa itu kita itu buat kembali ke jalan dharma katanya. Bisa jadi kayak gitu. Terus baru kepikiran di situ, coba dong mau membuktikan ini kayak gimana yang membuktikan. Terus di podcast tuh ada, coba kamu berdoa itu sama Brahman katanya. Kalau misalnya kamu pengen membuktikan gitu, apakah ini kamu benar-benar leluhur yang menuntun kamu buat kembali ke jalan dharma atau gimana gitu. Terus coba lah pas itu, di saat kan itu tuh lagi ada problemnya sama mama. Jadi kalau misalkan aku sekolah itu nggak dikasih mama saat itu, benar-benar ke sekolah itu tangan kosong lah, uang kosong, kadang kelaparan. Terus pas itu tuh berdoa, coba itu sudah mulai goyah gitu sama iman yang sebelumnya. Ya. Terus pas itu tuh coba mulai doa gitu katanya sama Brahman ya. Itu masih belum tahu tuh aku tata cara gimana doa yang agama Hindu, tapi coba doa aja lah gitu dalam hati. Semoga dapat rezeki gitu dari manapun, karena pas itu tuh kan memang gak mau minta sama mama juga gak mau beri gitu. Terus pas setelah berdoa tuh sebelum tuh pergi ke sekolah tuh, terus kan lagi berdoa tuh sebelum pergi ke sekolah, Brahman semoga hamba mendapatkan rezeki kayak gitu. Terus pas di saat OTW ke sekolah, saya lihat uang pas itu di jalan, benar-benar 20.000 pas itu. Terus itu saya lihat celinguk tuh, apakah ada orang nih apa enggak nih? Takutnya punya orang. Iya, takutnya punya orang. Terus pas udah dilihat nggak ada, singgah tuh langsung saya ambil pas itu. Langsung saya ambil. Terus saya bingung tuh, langsung kepikiran sama yang saya berdoa tadi. Ini beneran nggak? Ini jangan-jangan dari Tuhan ini ya? Iya, langsung kayak ada percaya nggak percaya gitu. Masih bingung gitu, masih memantapkan. Kayak bingung gitulah. Kayak ini bener apa enggak sih gitu. Tetap saya ambil tapinya. Tapi pas itu tapi pas itu saya tetap bersyukur gitu. Kalau misalkan ini memang benar-benar dari Tuhan gitu, ya astungkara gitu. Tapi dalam hati saya pas itu belum tahu ya, puji Tuhan gitu saya bilangnya. Terus setelah itu saya pengen buktikan lagi, karena saya kan belum masih terlalu denial saat itu, masih bingung apakah ini benar apa enggak. Saya berdoa lagi tuh pas sama Tuhan. Saya ingat banget saat itu puncak-puncak saya bermasalah sama mama. Kata saya, ya Tuhan coba kasih saya petunjuk lah, semoga mama ini tuh semua yang perilaku, mohon maaf ya, mama itu sebelumnya tuh masalahnya itu selingkuh. Bapak itu nggak tahu. Saya mau mengabari ke bapaknya itu nggak bisa saya kabari karena akses saya ke bapak nggak ada. HP diambil mama. Iya. Terus bentar, rekamannya. Oke, terus habis itu HP diambil mama. Uang nggak dikasih mama. Pengen ngabari ke bapak juga nggak bisa. Nomor HP bapak nggak hafal. Kan mungkin kalau hafal bisa minta tolong ke teman ya. Terus pas itu tuh saya berdoa, semoga ini tuh memang sudah berakhir gitu. Saya sudah capek banget, karena saya kan anak pertama di keluarga saya yang ibaratnya tuh menganu bebannya semua tuh. Terus saya berdoa, semoga ini tuh dapat petunjuk, kasih saya petunjuk, kasih saya. Saya tuh berdoa di saat itu tuh mungkin
sedikit apa ya, saya tuh nggak mau gitu sebenarnya tuh membuat keluarga saya tuh kayak hancur atau gimana, tapi saya sudah capek banget, saya pengen Bapak tuh tahu aja semua perilaku Mama gitu, saya berdoanya kayak gitu. Terus beneran pas sorenya Bapak tuh tahu semua, gara Mama itu tuh memang apa ya, lalai sebenarnya. Jadi ketahuan Mama tuh cerita sama keluarganya, terus ternyata keluarganya tuh yang ngasih tahu ke Bapak. Nah baru ketahuan, terus nah dari situ tuh Bapak bisa menghubungi, terus saya tuh kaget, lah kok bisa gitu. Nah padahal kan saya nggak ngasih tahu pas itu tuh. Terus saat itu tuh saya dikasih telepon sama Bapak, ditelepon Bapak lah, HP saya disuruh Bapak saya itu ke Mama saya tuh, HP-nya katanya kasih ke dia, aku mau ngomong. Nah dari situ saya ceritain semua yang saya tahu tentang Mama. Nah di situ saya baru mulai percaya bahwa ini kayaknya doa saya ini dijabah terus ya sama Tuhan itu. Dikabulkan gitu Ya dikabulkan terus ya sama Tuhan itu. Kayaknya saya pengen deh gitu belajar gitu, pengen deh bisa gitu memperdalami agamanya mungkin gitu. Terus saya searching lagi di Google, terus saya suka nonton podcast di YouTube masalah Dharmika gitu. Terus saya mulai ngerti, oh kayaknya memang ini leluhur pengen ngajak cucu-cucunya gitu kembali ke jalan Dharma. Gitu. Baru dari situ tuh saya mulai memantapkan diri, mulai belajar Hindu. Yang pertama kali saya mempelajari itu Trisandya, Kramaning Sembah, sama saya baca-baca. Karena saya sebelumnya memang nggak tahu sama sekali konsep keagamannya. Ini kata saya tuh banyak Tuhan ya Hindu ini. Ya kan banyak dewanya. Saya kira itu politeisme kayak dikira gitu. Saya tuh mengiranya tuh memang banyak Tuhan gitu. Ternyatanya tidak. Setelah saya cari tahu, oh saya baru paham gitu. Terus saya mulai ketika saya sudah menghafal Trisandya sama Kramaning Sembah, saya mulai memberanikan diri buat sembahyang ke pura ini. Karena sebelumnya saya cuma lewat-lewat doang. Saya lihat-lihat, ini ada ibadah nggak nih? Ada ibadah nggak? Karena saya takut. Karena kan saya sebelumnya Muslim. Saya takut nggak diterima di sini. Oke, baiklah. Sebelumnya dengan Nazril ya. Iya. Baiklah Nazril, tadi udah tak simak untuk diskusi kamu, curhat kamu di usia 17 tahun. Dan itu memang kalau Santi pelajarin itu adalah fase spiritual pintu pertama terbuka. Ya. Nanti kamu di usia 27 tahun juga akan menemui hal yang mungkin pemberdewasaan diri di pintu spiritual kedua. Kalau memang kamu udah matang di tahap kedua, nanti kamu mungkin di usia 35 sudah bisa untuk tahu jati dirimu kemana arah melangkah, untuk kemana jenjangnya dan lain-lain. It's okay, semuanya itu berproses ya. Dan itu adalah fase dark life kamu di fase ini. Dalam arti gini, kamu mengalami fase gelap, kepercayaan diri menurun, mungkin kepercayaan terhadap keluarga juga menurun, mungkin dari untuk lingkungan pertemanan, sekolah dan lain-lain. Ujian itu hampir di seluruh arah gitu kan. Tapi percayalah, karena manusia itu butuh gelap. Kalau kita nggak gelap, kita nggak akan bisa menerima cahaya Tuhan, ya kan? Hidup lempeng-lempeng aja. Apapun yang kamu butuhkan, kamu haturkan dulu kepada Tuhan. Ya Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa. Apapun, kita di agama Hindu, agama apapun, bahasa apapun diterima. Ya, tidak perlu untuk mengikuti ini itu. Kita di Hindu simple, ya. Butuh hati yang tulus, pemikiran yang tulus, dan langkah yang tulus dengan ajaran-ajaran Trikaya Parisuda. Itu yang kamu harus enjoy, kamu harus happy. Kalau kamu nggak ada tempat untuk curhat, pura ini adalah tempat curhatmu, pura ini adalah rumahmu, it's your home. Ya, kamu bisa nyapu, kamu bisa melakukan nyapa dengan siapapun. Kalau kamu lapar dan lain-lain, kamu bisa datang ke pura. This is your home, ya, seperti itu. Kamu kalau nggak ada peran orang tua, ada ibu-ibu di sini yang akan merangkul kamu, ya. Ada bapak-bapak di sini yang akan bisa jadi bapak kamu, ya. Kamu lakukan apapun hari ini, kamu lakukan yang terbaik yang ada dalam diri kamu. Tugas kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk hasil Tuhan yang menyerahkan. Misal mau tidur, ini tak ajarin ya. Kamu mau tidur, kamu mandi bersih, kamu pakai baju yang mungkin dari lemari, jangan pakai baju yang sama ya. Kamu pakai parfum. Ya, parfum apa aja murah, mau beli di Indomaret yang 12 ribuan, 10 ribuan, it's okay. Kamu nyalain dupa, kalau kamu punya bunga-bunga, kalau nggak ada it's okay, dupa aja cukup, ya kan. Kamu berdoa, ya Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, leluhur saya yang selalu membersamai, dan saudara 4 saya, karena kita dijagakan dapat. Saudara 4 saya, terima kasih atas semua penjagaanmu. Terima kasih atas berkatmu hari ini saya diberikan kesehatan. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan apapun itu yang ada di hari ini. Kalaupun ada yang membuat saya pusing, stres, atau memang ujian yang lain,
saya serahkan kepadamu. Hari ini saya ingin tidur nyenyak, malam ini saya ingin tidur nyenyak. Semua beban-beban itu saya lepaskan. Kamu tidur. Kalau kamu belum bisa meditasi konsentrasi, saat meditasi terbaik adalah waktu tidur. Karena itu adalah kemerdekaan hidup. Kita menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan dan ingin tenang, nyaman, ya, seperti itu. Setiap kamu makan, kamu nikmatin itu dengan penuh rasa syukur. Kamu sembahyang, kamu nikmatin. Kamu mau belajar, setiap langkah kamu nikmatin. Karena konsep spiritual adalah kesadaran. Menikmati hidup dengan sadar, the power of the day. Kamu nggak usah overthinking, oh besok saya kalau besar jadi apa ya, kalau udah dewasa kerja apa ya. Itu biarkan Tuhan yang ambil alih. Tugasmu hari ini, kamu ketemu orang baik, kamu jalin relasi yang baik, kamu berkarma yang baik, itu cukup ya. Kamu mau sekolah lanjutin kuliah atau apa, kan banyak tuh kayak beasiswa, kamu harus aktif, kamu harus apapun kamu langkahkan. Untuk permasalahan orang tua selingkuh, ibu dan lain-lain, itu sudah karmanya. Tanpa hal seperti itu kamu tidak akan menemukan cahaya. Maafkan kesalahan karena apa? Karena setiap orang tua juga memiliki karma masing-masing. Kita tidak bisa menuntut orang tua kita harus benar 100%, enggak. Kita juga dari kesalahan-kesalahan itu kita menyadari, oh proses hidup seperti ini. Nanti besok saya kalau udah jadi suami, kalau sudah jadi ayah, saya akan bisa bertanggung jawab kepada istri saya akan lebih memperhatikan istri saya ingin anak-anak saya lebih sukses dari dan bahagia dari saya. Itu pelajaran pentingnya. Yang penting kamu harus enjoy, yang penting apa sih? Hidup ini bukan tentang menang dan kalah, tapi tentang senang. Kamu harus bahagia, karena orang bahagia adalah orang yang bersyukur atas hidupnya. Dengan orang bahagia itu tidak akan pernah jahat sama orang lain. Orang jahat lahir karena ketidakbahagiaan hidup. Iri, dengki, sifat-sifat sapritripu itu ya. Kamu belajar sembahyang, oh belum hafal Trisandya, Gayatri Mantram dulu. Oh belum bisa bikin canang, cukup aja metik bunga di sini sama tirta sama dupa cukup ya. Jadi seperti itu. This is your life, you must enjoy. Kamu harus enjoy. Pura ini it's your home ya kan. Kamu harus happy selalu. Itu adik kamu ya? Ya, adik sepupu. Terima kasih udah jadi kameramen di sini. Dan pesan aku, semoga kamu diberkati Tuhan, dasar yang widiwasa, leluhur kamu sangat menyayangi kamu. Sometime kamu akan bisa jadi orang yang besar dan balik di Kalimantan Tengah, ya. Dan kamu akan bisa memberikan pencerahan dan mengobati luka anak-anak yang mungkin hampir sama kisahnya dengan kamu. Ya, sekarang kamu lagi digembleng Tuhan, anggap aja ini pendewasaan diri, ya. Terima kasih. Semoga kamu tetap konsisten dan setia di jalan Dharma. Nanti untuk banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita syukuri, banyak hal yang kita harus lunas ampura, setiap hari permintaan maaf yang kita haturkan kepada Tuhan. Baiklah, kita berdoa dulu. Om Awiganamastu Namo Sidam, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Semoga Nazril menjadi anak yang ceria di jalanmu ya Tuhan. Semoga dijauhkan dari hal buruk, didekatkan dengan hal baik. Tolong mudahkan untuk meraih cita-citanya. Semoga untuk proses pendewasaan diri ini yang luar biasa ini menjadikan pribadi yang bijak, pribadi yang matang, dan pribadi yang bisa memberikan pencerahan kepada umat sedharma. Baiklah, kita tutup para Santi ya. Om Santi 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 Om.